Jangan selalu Tuhan itu suruh jawab pertanyaan kita. Tuhan mengapa? Tuhan jodohku siapa? Tuhan nanti aku jadi apa? Tuhan kapan masalahku akan selesai? Izinkan Tuhan yang mengintrospeksi diri kita. Tuhan tanya sama beberapa orang saat ini. Angkat hati kami di kaki-Mu Yesus. Ini saat teduh. Ini saat kami berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan kami yang mulia. Kami bawa hati kami letakkan di atas mezbah. Berbicaralah ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bisa merasakan Anda yang tidak ada di ruangan ini. Saya rasakan ada banyak orang-orang yang jiwanya lonely. Makanya saya dalam hadirat Tuhan kadang-kadang bisa tergerak. Saya mau beritahu kepada Anda, you are not alone. Anda gak sendirian ya. Apa memungkinkan gak ya bisa liatin lambaian tangan. Saya mau Anda untuk melihat waktu kita nanti membaca dan merenungkan firman. Anda gak sendirian. Kita konsentrasi bersama-sama ya. Saya dari GMS Jakarta, ini live-nya. Kita duduk diam di kaki Yesus rame-rame mendengarkan suaranya. Dalam hitungan ketiga, sapa ya jemaat yang di sini, sapa jemaat saat teduh supaya kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ya. 1, 2, 3 kita lambaikan tangan kita. Shalom semua. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk semua. Ada sebuah nubuatan yang saya dapatkan, ambil catatan. Nubuatan itu bunyinya begini, simple saja sih. Badai pasti berlalu. Gak tahu ini akan kena ke siapa. Saya yakin ini akan berbicara ke hati seseorang. Hei, badaimu akan berlalu. Badai pasti berlalu. Sungguh saya tidak perlu bahkan khotbahkan. Satu kalimat hikmat ini sudah cukup untuk mengentaskan jiwa yang gelisah dan gundah gulana. Tapi tetap harus ada pengajaran agar iman kita bertumbuh secara sehat dalam firman. Buka bersama dengan saya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 18. Badai pasti berlalu, cerita tentang Elia. Saya bacakan dulu ya. Oke, ayat 19, ayat 9 maaf. Bunyinya begini. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa. Ini Elia. Dan bermalam di situ. Di dalam goa Elia bermalam. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini hai Elia? Tuhan lagi bicara sama Anda dan saya sekarang. Mungkin ya, siapa tahu baik yang di sini sekarang, yang onsite maupun yang online, mungkin Anda sedang tidak berada di poros kehendak Allah loh. Kalau sampai Allah tanya, apa kerjamu di sini? Mungkin Anda busy, mungkin sibuk sendiri, tapi bisa jadi tidak melaksanakan kehendak Tuhan, tapi kehendakmu dan kehendakku, bukan kehendaknya. Jangan selalu Tuhan itu suruh jawab pertanyaan kita. Tuhan mengapa? Tuhan jodohku siapa? Tuhan nanti aku jadi apa? Tuhan kapan masalahku akan selesai? Izinkan Tuhan yang mengintrospeksi diri kita. Tuhan tanya sama beberapa orang saat ini. Anakku, apa kerjamu di sini? Tuhan gak tanya tentang pekerjaanmu. Tuhan tanya kondisi hidupmu. Atau lebih tepatnya, di mana hati Anda? Sebagian kita, hati kita gak berada pada Tuhan, tapi pada harta. Sebagian kita, ya bekerja sih bekerja. Tapi kita itu pikirannya salah. Tuhan tanya, apa kerjamu di sini hai Elia? Ini relevan buat kita. Elia aja ditanya, apalagi Anda dan saya. Kenapa? Karena Elia tinggal di dalam gua. Seharusnya dia berada di sana menjadi nabi Allah. Dia malah di gua. Berapa banyak di antara kita yang harusnya pelayanan sekarang mundur dari gereja. Kita memang masih bekerja sih. Tetapi attitude kita atau sikap hati kita salah. Mengeluh, cemberut, melulu. Padahal orang lain loh di PHK. Masa sana gak kamsyah? Punya kerja sekalipun kita gak cinta, tetap kerja bukan?
Tuhan loh, kadang-kadang Tuhan menegur kita secara lembut. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Saya ingin sekali meneruskan kata nubuatan badai pasti berlalu, dimulai dengan keputusan hati kita dulu. Jangan lihat badai, putuskan di hati sendiri bahwa saya tidak boleh mengeluh. Saya tidak boleh ngomel melulu. Sikap hati saya yang negatif ini harus diubahkan. Karena Tuhan tidak pernah paksakan. Ini pilihan. Aku tidak boleh terus negatif sama orang lain. Aku tidak boleh negatif sama kehidupan. Aku tidak boleh negatif sama diri sendiri. Keluar dari gua ketakutan. Sebagian kita nggak tinggal di gua, kita punya rumah. Kita juga punya pekerjaan yang tetap. Kelihatannya kita bekerja, kelihatannya kita beraktivitas sehari-hari. Tetapi pikiran dan hatimu berada dalam gua ketakutan. Sebagian kita dalam makhluk trauma. Sudah gak berani lagi mencoba karena dulu pernah gagal. Lalu sekarang mulai hari ini kita hidup selalu di masa lalu. Terus menghantui. Kita gak pernah mau percaya janji Tuhan yang baru. Kalau begitu gak akan ada penangkapan ikan yang dahsyat. Karena mereka semalam-malaman bahkan tidak dapat cacing. Tapi kalau Tuhan yang suruh pada pagi hari, tebarkan di sebelah kananmu, tebarkan. Keluar dari guamu, keluar dari traumamu. Ada lagi di antara kita yang suka sekali memegang kesalahan orang, diingat-ingat selama-lamanya suami istri itu. Udah cukup, keluar dari guamu. Ternyata ya, kalau mata rohani kita dicelikan, banyak di antara kita tinggal di dalam gua. Kenapa kita harus meringkuk di sana? Bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan, damai sejahtera dan masa depan pengharapan. Elia ternyata terjebak di area yang sama. Jawabnya ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau Anda baca dengan teliti, ayat 9 dan 10 ini kurang ada koneksi. Tuhan tanya apa? Apa kerjamu di sini, hai Elia? Itu Tuhan gak tanya pekerjaannya, Tuhan tanya ngapain sih kamu di sini? Ya, kalaupun iya ada pertanyaan tentang kerjaan, jawab dong sesuai dengan pertanyaan. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dia harusnya ceritakan, aku mau apa? Tapi enggak, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tuhan tanya, kamu tuh lo sekarang kerjain apa? Jawab aja, gak kerja apa-apa. Jauh lebih masuk akal jawabannya daripada aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Elia mulai hidup di masa lalu, menoleh melulu ke belakangnya. Tuhan tanya, apa kerjamu sekarang? Dia bilang, aku kemarin kerja segiat-giatnya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah, membunuh nabi dengan pedang. Lalu dia lanjutkan, hanya aku seorang diri yang masih hidup. Wah, mengasihani dirinya. Ini yang saya sebut self-pity. Elia mulai halusinasi. Pikirannya sudah mulai gak benar. Bisa begitu pikirannya? Karena dia berkata dia sendirian yang tersisa. For your information ya, for your record. Berapa waktu yang lalu Elia bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama Obadja yang bekerja di pemerintahan. Dia disuruh Raja Ahab untuk mencari keberadaan Elia. Waktu ketemu, dia mohon-mohon tolong Elia tampilkan diri pada raja atau bosnya. Kalau enggak nanti raja akan marah sama dia. Dia berkata, tolonglah Bapak Elia, pendeta Elia, tolonglah Anda ketemu dengan sang raja. Lalu Obadja berkata, aku menyembunyikan 50 nabi di gua satu, 50 nabi di gua yang satunya lagi. Total ada 100 yang kuberi makan. Jadi Elia udah jelas-jelas tahu ada 100 nabi yang lain, dia tidak seorang diri. Yang tersisa ada 100 orang minimal yang dia ketahui. Orang itu kalau terus-menerus pahit dan negatif, dia gak akan objektif. Elia tahu ada 100 nabi, tapi masih bisa berkata hanya aku seorang diri yang masih hidup di sini. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Feeling itu bisa menipu. Oleh karena itu poin nomor 1, badai pasti berlalu. Yang pertama,
jangan tinggal dalam pikiran negatif. Catat itu. Don't dwell in negative thoughts. Don't dwell in the past. Jangan kita itu hidup di masa lalu kita. Jangan hidup dalam pikiran negatif, sebab orang yang pikiran negatif tidak objektif. Diberitahu pun dia gak akan percaya. Padahal yang diberitahukan itu gak perlu iman, yang diberitahukan kepadanya itu fakta. Jelas loh, aja. Baru minggu lalu berkata, "Hai Elia, Bapak Elia, ada 100 nabi aku sembunyikan, aku ini takut akan Tuhan. Raja cari kamu. Sekarang aku ketemu, tolong ya ditemui supaya raja jangan marah. Aku ini loh, anak Tuhan juga, 100 nabi aku pelihara." Udah diberitahu jelas-jelas di depan mata, Elia tetap gak bisa terima fakta. Orang itu kalau pahit gak bisa diajak ngomong lagi. Diajak bicara juga percuma, gak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pikiran negatif itu bahaya. Pikiran negatif itu sebahaya kesurupan. Sudah gak bisa orang itu diajak bicara baik-baik seperti orang yang sehat walafiat. Karena itu, make a decision. Badai pasti berlalu, tapi kita jangan negatif dulu. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kita jangan diungkit-ungkit lagi. Bolak-balik lu, Tuhan tanya sama dia, "Apa kerjamu di sini?" Dia malah mengeluhkan, "Kemarin aku kerja segiat-giatnya, tapi mereka mau bunuh aku. Tinggal aku seorang diri, mereka gak mau nurut. Ketika aku sampaikan firman, mereka tidak meresponi." Tuhan tanyanya sederhana, just one question. Jawabannya panjang sekali dan gak mengena. Jawabannya sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Tuhan tanya, "Apa kerjamu di sini?" Dia malah justru curah hati yang gak perlu-perlu semua dicurahkan. Bapak, Ibu, Saudara, janganlah tinggal dalam pikiran negatifmu. Buang itu jauh-jauh, badai pasti berlalu. Kalau enggak, badai sudah lalu pun kita gak tahu. Kita bisa kelewatan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak lawat Elia, dia bisa mati di gua loh. Padahal mungkin waktu itu Tuhan membawa kebangunan rohani. Kalau Elia gak mau, Elisa akan dipakainya. Jangan sampai Elia mati konyol di dalam gua. Kebanyakan orang, bukannya Tuhan gak mau bekerja. Tuhan bekerja pun dia gak ready. Ketika Tuhan bawa dia ke musim baru, sifatnya masih kirbat lama. Anggur baru dicurahkan pun kirbat itu akan pecah. Jadi bukan badainya gak berlalu. Orang itu yang gak mau berlalu. Bukannya badainya gak bisa lewat. Pikiran negatifnya yang menghalangi. Jadi kita harus tahu, kita bisa lewati masalah itu atau tidak, tergantung sikap hati kita juga. Wrong attitude usually, sikap hati yang salah berujung pada jawaban yang salah. Jawaban yang salah biasanya lanjutannya adalah kehidupannya akan salah. Kehidupan yang salah, hasil akhirnya pun akan beda. Amin Bapak Ibu Saudara, point number 1. Nah, mari kita baca sekarang ayat yang berikut. Tes, ya. Badai pasti berlalu, kita lihat ayat berikutnya ayat 11. Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan," firman Tuhan. Maka Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Nah, yang gini kita senang. Kita cari yang hebat. Kita mencari yang sensasional. Tuhan suruh Elia keluar, angin besar dan kuat yang membelah gunung memecah bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Angin pertama, gempa kedua. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Udah angin, ada gempa, sekarang api. Testing, ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Coba katakan angin sepoi-sepoi basah. Nah, kita baca lebih lanjut dulu ya. Ya, kita baca. Angin-angin sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Pertanyaan yang sama lagi. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan itu baik ya. Dari ayat-ayat ini kita baca ya, Tuhan itu maha sabar. Kita manusia itu bodoh sekali. Dan kita paling pintar untuk membodohi diri sendiri dengan pikiran-pikiran kita yang negatif tentang orang lain, tentang hidup, tentang Tuhan, tentang dirimu sendiri.
Tapi Tuhan tuh kasih kesempatan lagi. Tuhan tanya lagi, tapi sebelum tanya ada manifestasi. Pertama angin, lalu ada gempa. Habis gempa ada api. Setelah itu baru ada angin sepoi-sepoi basah. Dan dari angin itu suara Tuhan berbunyi demikian. Elia, Elia, apa kerjamu di sini, di dalam gua? Jawabnya, jawabannya sama. Manusia susah berubah. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Untung Tuhan itu gak mau berdebat sama kita. Kalau berdebat sama kita, kita semua masuk neraka. Kalau Anda baca ayat berikutnya, Tuhan gak gubris loh. Saya bersyukur Tuhan kadang-kadang acuh tak acuh sama doa kita. Kalau satu persatu doa kita dijawab, kita bisa menuai hukuman. Jadi jangan marah kalau Tuhan diam. Diamnya Tuhan itu emas. Kalau Anda baca ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, bla bla bla. Nanti kita baca kemudian, Tuhan kasih dia tugas. Ya sudahlah, bahasa Chinese ya, suan lelah. Ya udahlah. Ya, udah Tuhan gak perlu berdebat. Orang ini gak ngerti-ngerti. Paling tidak ya, satu hal saya harus puji. Elia ini konsisten dalam kesalahan, kayak kita. Kita itu komitmen dalam pikiran negatif. Kalau kita sudah negatif sama orang, atau negatif sama apa, atau sama diri sendiri, atau sama Tuhan apalagi. Kita itu bisa komitmen setia pada negatif itu. Ditanya lagi jawabannya sama, yaitu mengeluh. Kemarin aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Bagi dia, taat itu beban. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah dan membunuh nabimu. Lalu dia sekali lagi, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Untung Tuhan tidak jitak dia dan berkata, kamu ingat Obadya? Kamu ingat Obadya? Masa dia lupa? Masih di save di HP-nya kok. Masih ada history di chatnya. Obadya bilang ada cepet, ada 100 nabi yang dia pelihara. Kok ngaku-ngaku kamu sendirian? Bukankah kita itu kayak gitu kalau kita lagi terpuruk sesuatu, kita merasa di seluruh dunia kita paling malang. Bahkan kota Malang di Jawa Timur pun tidak semalang Anda. Tes. Aku pasti. Saya ganti ini. Testing. Oke. Aku pasti, aku orang yang paling malang, aku paling kasihan. Pernah gak kita merasa gitu? Nobody loves me. Di sebelah sana loh, ada yang doain sampai nangis, Tuhan hibur hatinya. Dia masih berkata, nobody loves me. Nah orang yang nangis itu apa? Kalau kita percaya tidak ada orang cinta sama kita, kita merasa kita benar. Kalau kita merasa tertolak. Dan kalau kita berkata, semua orang sama aja, laki ya sama aja, semua sama. Paling tidak ada satu pria yang gak sama, namanya Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya kan? Dia juga sama, mungkin dia perempuan berkata, perempuan juga semuanya sama. Dia lupa kalau dia juga perempuan. Bapak ibu saudara, Elia itu merasa aku seorang dirilah, aku paling malang, aku paling kasihan. Aku paling sakit, aku paling disakiti. Persoalanku paling besar. Pernah sekali suatu hari ada satu orang anak muda dalam pelayanan saya ketika saya masih sekolah Alkitab. Dia merasa dia orang yang paling susah di dunia, persoalannya paling besar. Memang sih, saya tidak pungkiri, persoalan dia memang besar. Saya ngomong sama dia apapun percuma, semuanya mental. Bilang apapun juga mencuat kembali ke saya. Saya beritahu sama dia, gini aja, saya ajak kamu ke panti jompo. Di sana ada sebuah panti jompo, kasihan betul-betul orang tua yang dibuang anak-anaknya. Ini anak muda yang saya bawa. Setelah dari situ, saya tanya sama dia, kamu belajar apa? Dia berkata, persoalanku bukan yang paling besar. Bapak ibu saudara, kita paling hebat untuk merasa hanya aku seorang diri yang masih hidup. Makanya badainya gak berlalu. Karena Anda percaya, badaimu terbesar. Badainya gak bisa lalu. Lalu pun Anda pasti tetap lihat lubang di donatnya, bukan donatnya. Anda pasti lihat ke masalahnya, bukan kebaikannya. Anda selalu akan melihat pada kelemahannya, bukan potensinya.
Anda tidak akan melihat pada kemurahan, tapi selalu matanya tertuju pada kesulitan. Bukan badainya nggak pernah berlalu. Kita nggak pernah melalukan badai itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita jemaat saat teduh, keluarga saat teduh untuk kita bertobat. Ya. Karena itu di poin nomor 2 sini saya kasih suatu kebenaran. Dari kata angin sepoi-sepoi basah tadi kita diajari oleh Tuhan. Nomor 2, dengarkan kesaksian roh dalam hati. Jangan percaya pikiranmu ketika gundah gulana. Dengarkan suara hatimu dalam Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah itu bukan gempa. Dia bukan api. Orang kalau masalah carinya yang hebat-hebat. Cari orang hebat. Minta didoakan siapa, minta nubuat. No, just be quiet. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah itu bicara tentang kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Saya kalau butuh kepastian, saya nggak cari ke kiri kanan. Saya buka Alkitab di setiap halaman. Saya minta tuntunan Roh Kudus. Kadang-kadang pun saya nggak untung-untungan buka, nah yang mana? Enggak. Tapi seperti yang sudah saya canangkan tiap hari ada disiplin berapa pasal. Saya baca teratur, saya selalu dapat sesuatu. Dan ketika saya pejamkan mata saya seperti merasakan Tuhan berbicara dalam hati saya. Listen to your heart. Dengarkan angin sepoi-sepoi basah. Jangan cari suara Tuhan dari angin yang keras. Jangan cari suara Tuhan dari api dan gempa. Suara Tuhan lebih dekat daripada yang kau kira. Kalau Anda mau diam aja, tenang. Dan dengarkan suara Roh Kudus di hatimu lewat firman. Anda akan berubah. Ternyata badai itu gak segede yang Anda kira. Atau tidak selama yang kau prediksikan. Ayat 15. Tuhan tidak menggubris Elia dengan jawaban kedua kali yang tetap salah. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan yang siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh gak pakai sindir-sindir orang hina-hina. Langsung aja Tuhan kasih fakta di ayat yang ke-19 yang terakhir tadi kita baca ayat 18. Tetapi aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak pernah mencium Baal. Ternyata lebih besar daripada yang saya duga. Obadja berkata 100 nabi yang dia pelihara, Tuhan berkata masih ada 6.900 lainnya yang tidak dipelihara Obadja. Ada 7.000 padahal Elia ngaku-ngaku dia seorang diri saja yang paling malang. Tuhan berkata masih ada 7.000 lainnya yang taat bersama dengan Anda. Tuhan gak berkata gimana sih Elia? Kamu lupa ya pikun ya. Masa lupa apa kata Obadja? Tuhan gak sindir dia. Tuhannya berkata masih ada 7.000 kok. Tapi lihat ya Tuhan tidak gubris dia. Tuhan langsung kasih instruksi. Badai pasti berlalu. Ini peran kita. Fokus saja nomor 3 pada tugas-tugas di depan. Catat itu. Soalnya kalau kita interview feeling kita, gak selesai-selesai nih. Kalau saya mau interview perasaan saya gak mungkin melayani. Karena lebih sering saya merasa gak ready. Kalau saya disuruh bersyukur, lalu saya tanya pada diri sendiri, lama-lama nanti saya kepribadian ganda. Lebih baik roh saya yang memimpin saya daripada perasaan saya. Karena perasaan saya kerap kali tidak ingin memuji. Kayaknya berat gitu angkat tangan. Mau suruh mengucapkan lirik-lirik pujian penyembahan. Kayaknya saya gak ngerasa demikian. Karena itu saya harus memuji dengan iman. Sehingga pujian itu menjadi korban, yaitu korban pujian. Kalau gak sakit kan bukan namanya korban. Untungnya ya, saya gak terlalu sering berbicara pada Philip Mantova. Kalau kita bicara terus sama diri sendiri, lama-lama kita jadi orang gila. Betul ya Bapak Ibu Saudara?
Saya fokus saja pada tugas di depan. Cepat lambat badai pasti berlalu karena saya yakin setiap masalah itu ada tanggal kadaluarsanya. Memang masalah kalau pergi bisa datang kembali enggak? Bisa, kalau enggak mau masalah datang kembali gampang, mati. Selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi masalah kalau ditungguin enggak pergi-pergi. Ya kan? Masalah kalau disuruh-suruh pergi juga enggak mau. Jadi ya sudah, saya cuekin aja, saya lakukan bagian saya, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi lebih baik mataku tertuju pada tugas-tugas yang Kristus berikan di depanku. Badai pasti berlalu. Because problems come and go. Masalah itu datang silih berganti. Ngapain ditungguin? Jangan tunggu pergi baru lakukan tugasmu. Jangan tunggu dia datang lagi. Lalu hentikan apa yang menjadi responsibility atau tanggung jawabmu. Jemaat saat teduh yang saya kasih, keluarga saat teduh yang saya sayangi. Badai pasti berlalu. Gak usah kita interview. Cukup fokus saja pada tugasmu. 1, 2, 3 apa aja? Badai pasti berlalu, peran kita di mana? 1, jangan tinggal dalam pikiran negatif. Buang ke laut. Seperti lagu anak kecil itu, buang ke laut, biur. Buang ke laut, biur, buang. Yang kedua, dengarkan kesaksian roh dalam hati. Jangan panik sendiri ya, jangan panik. Tahu nggak cara untuk membantu orang mendengar suara Tuhan? Waktu dia panik sendiri bilang, tenang bro. Suruh dia merem sebentar. Kalau dia nggak sanggup berdoa, kan bisa menyembah. Anda aja yang nyanyi, ajak dia doa suami istri. Waktu hatimu tenang, suara Tuhan jernih. Ternyata Tuhan selama ini berbicara, hanya karena terlalu bising telinga kita mendengarkan perasaan di hati. Yang ketiga, fokus pada tugas-tugas di depan. Apapun terjadi bagi saya, bagi kami, keluarga saat teduh, Rabu dan Sabtu, mau rasa up kek, mau rasa down, Rabu dan Sabtu kami tidak pernah gagal muncul di depan Anda menguatkan hatimu. Commitment is commitment. Fokus saja pada tugasmu yang di depan, pekerjaan, cek log pergi, cek log pulang. Ibu rumah tangga, rapikan seluruh urusan di dalam rumahmu. Apapun jobmu, apapun profesi Anda, fokus saja. Dan bersyukur senantiasa. Jangan lupa ya, nubuatan ini pasti akan terjadi. Cepat lambat, dan saya doakan lebih cepat daripada lambat. Badaimu, keluarga saat teduh, akan berlalu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Suara Tuhan akan terdengar lebih jernih dalam jiwa dan roh kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari arah Allah Roh Kudus, menyertai jemaat keluarga saat teduh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.